Pernahkah kamu terbangun dari tidur dan kamu tidak dapat menggerakkan seluruh badanmu? Dadamu terasa sesak, pernafasanmu tidak stabil, bahkan kamu merasa dirimu seperti orang yang lumpuh. Jika kamu pernah mengalami hal tersebut, itu artinya adalah kamu mengalami sleep paralysis. Lalu, apa itu sleep paralysis? Perkenalkan, My name is Sanjay Singh and I'm the director of the Neurological Institute. dan beliau mengatakan bahwa seseorang terbangun dari tidur dan merasa sadar terhadap lingkungannya, akan tetapi ia tidak mampu menggerakkan otot, padahal sebenarnya orang tersebut masih tertidur. Ia benar-benar sedang berjuang untuk bisa bergerak, penuh tekanan mental. Beberapa menit kemudian, kelumpuhan itu lenyap. Jadi pada intinya adalah dia sedang tertidur, tapi dia sadar, dia bangun. Setengah tidur, setengah sadar, dan dia tidak dapat menggerakkan badannya. Itulah yang disebut dengan sleep paralysis. Namun jika di Indonesia, hal ini disebut dengan tindihan. Orang Sunda mengatakan ini erep-erep. Kelumpuhan tidur paling tidak terjadi 1-2 kali pada saat kamu sedang tertidur. Dan biasanya, kelumpuhan tidur ini atau sleep paralysis ini menyerang orang yang menderita narkolepsi atau gangguan tidur. Biasanya orang yang sulit tidur atau orang yang jam tidurnya tidak stabil, jam tidurnya tidak teratur. Ini bukan menjadi patokan bahwa sleep paralysis ini menyerang orang yang memiliki narkolepsi saja. Kemungkinan besar setiap orang akan mengalami hal tersebut. Jika Anda mengalami hal tersebut ketika Anda tertidur, itu disebut dengan pre-demerital sleep paralysis. Tetapi, jika Anda mengalami hal tersebut ketika Anda sudah terbangun, itu disebut dengan post-demerital sleep paralysis. Yang membedakan antara keduanya adalah Anda tertidur, pre-demerital, dan Anda terbangun post-demerital. Singkatnya, pre-demerital ini terjadi ketika Anda sedang bermimpi. Ketika Anda sedang tertidur, Anda sudah masuk fase bermimpi. Kamu tidak bisa bergerak di dalam mimpi. Mungkin kamu pernah merasakan hal tersebut. Di dalam mimpi misalkan, kamu bermimpi dikejar kucing, dan kamu tidak dapat bergerak. Sehingga timbul ketakutan, timbul kekhawatiran. Ini disebut dengan pre-demerital sleep paralysis. Yang kedua, post-demerital sleep paralysis terjadi ketika Anda terbangun oleh sesuatu. Anda tertidur, kemudian tiba-tiba terbangun, dan Anda tidak dapat bergerak, Anda tidak dapat berbicara, pernafasanmu tidak stabil, dadamu terasa sesak. Itulah disebut dengan post-demerital sleep paralysis. Pertanyaannya adalah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dilansir dari www.webmd.com yang menjelaskan bahwa ketika kamu tertidur, kamu berada pada 2 fase. Fase yang pertama disebut NREM, dan fase yang kedua disebut REM. Fase NREM sendiri memiliki beberapa tahap. Setidaknya ada 3 tahap di fase NREM ini. Tahap yang pertama, kamu mulai merasakan ngantuk. Matamu mulai dapat tertutup, dan kamu sudah mulai dapat tidur. Tetapi, kamu di sana masih dapat mendengar orang lain berbicara. Kamu masih sedikit sadar ketika orang lain berkata apa. Dan di fase ini, kamu akan merasakan sedikit keanehan ketika kamu dibangunkan dengan tidak sengaja. Misalkan, ada temanmu yang memanggil namamu, kamu terbangun, dan kamu akan sangat terkejut di sana. Kareke ngalenyap nges dihudangkeun. Di tahap kedua, kita sudah mulai bisa tertidur. Kinerja otak mulai sangat amat lambat. Detak jantung mulai melambat, dan kita sudah bisa dikatakan tertidur di fase kedua ini. Jika tadi di fase pertama, kita masih bisa mendengar orang lain berkata, orang lain ngobrolin apa di luar, dan kita masih bisa terbangun dengan cara yang tidak disengaja, dan kita akan merasa terkejut ketika dibangunkan. Tetapi di fase kedua, kamu sudah mulai tertidur lenyap.
Lanjut ke tahap ketiga. Di tahap ketiga ini adalah tahap terakhir, di mana kamu sudah sangat amat tertidur lenyap. Kamu sudah dapat dikatakan tidur pulas. Kamu sudah tidak sadar lagi. Tidak seperti di fase 2 dan fase 1. Ini sudah mulai tingkat di fase ketiga. Kamu benar-benar tidak ingat apapun. Dan bahkan ketika dibangunkan, kamu memerlukan waktu untuk bisa sadar. Kita sering melihat ketika orang tertidur, kemudian kita bangunkan. Dan dia bangun tidak bisa langsung sadar. Dia pasti memerlukan waktu untuk mengumpulkan nyawa, menstabilkan kembali kondisi tubuh, menstabilkan kembali kinerja otak, menstabilkan kembali detak jantung. Ini adalah tahap ketiga atau tahap terakhir dari fase NREM. Masing-masing transisi dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 pada fase NREM tadi itu biasanya memerlukan waktu 5-15 menit. Setelah fase NREM tadi, kita akan mulai masuk ke fase REM. Di fase ini kita akan mengalami mimpi, dan biasanya fase REM ini terjadi ketika kita sudah tidur di menit ke-70 sampai 90. Fase REM ini disebut dengan fase paradoks tidur. Karena di fase ini kinerja otak mulai meningkat. Mata bergerak cepat, frekuensi pernafasan mulai meningkat. Tekanan darah mulai naik. Akan tetapi seluruh otot tubuh mulai rileks. Bahkan bisa dikatakan tubuh kita menjadi lumpuh. Jadi apa yang semestinya kita lakukan ketika kita mengalami peristiwa tersebut? Jangan panik, kamu jangan takut. Ini kejadian alamiah. Ya, ini akan kamu alami. Di dalam studi yang dipublikasikan oleh jurnal Clinical Psychological Science menyebutkan bahwa ketika Anda mengalami sleep paralysis dan Anda panik, yang justru kepanikan ini akan membuat Anda semakin menderita, membuat Anda semakin tertekan. Bahkan jika Anda menilai sleep paralysis ini adalah intervensi dari makhluk gaib atau adanya ketindihan dari makhluk gaib atau hal-hal gaib yang lainnya, sleep paralysis akan dijadikan sebagai suatu pengalaman yang buruk, suatu pengalaman yang traumatis. Sleep paralysis bisa dijelaskan dalam perspektif sains, bisa dijelaskan dalam hal-hal yang berbau ilmiah, by data, dan sudah banyak yang melakukan penelitian tentang sleep paralysis ini. Pada dasarnya, sleep paralysis ini adalah bagian dari tidur yang kurang sempurna, tidur yang tidak efektif, tidur yang tidak teratur, tidur yang kurang, bisa dikatakan kurang sehat. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa sleep paralysis ini adalah kejadian alamiah ketika kita tertidur. Lantas apakah ada upaya untuk menanggulangi sleep paralysis ini? Jawabannya pasti ada. Tetapi upaya yang dilakukan bukan berarti kamu akan terhindar dari sleep paralysis. Ya, maksud saya adalah bahwa sayang aja jika kamu berupaya untuk menghindari sleep paralysis. Ini kejadian yang luar biasa, ini kejadian yang alamiah. Ini kejadian yang wow. Kejadian yang sayang aja jika kamu meninggalkan sleep paralysis. Kamu berupaya untuk meninggalkan. Kamu berupaya untuk biar tidak dapat sleep paralysis. Biar kamu tidak merasakan bagaimana sensasinya tindihan. Kapan lagi kita berada di mana kita berada di dua dunia, dunia mimpi dan dunia nyata. Kita bisa merasakan di antara kedua itu. Di dunia mimpi, ketika kita dibangunkan dan kita bisa melihat representatif dari mimpi kita. Jadi, sleep paralysis ini adalah